Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Wandari, NIM 220 80 651. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetika obat di dalam tubuh, di mana pertama-tama yang terhormat Ibu Ami atau Ibu Hairul Fahmi Rahmawati MSC atau yang bisa kita sebut Bu Ami. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang seperti yang tadi yaitu farmakokinetika obat dalam tubuh. Nah, jadi yang pertama-tama landasan yang pertama yaitu tentang pengertian dari farmakokinetika itu apa. Nah, di sini farmakokinetika adalah studi tentang bagaimana tubuh menyerap atau mendistribusikan atau memetabolisme dan mengeliminasi obat. Memahami farmakokinetik sangat penting untuk aktivitas pengobatan. Nah, jadi dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa obat itu masuk ke dalam tubuh itu sama halnya dengan metabolisme, yaitu penerapan awal masuknya obat dari pertama kita mengkonsumsi obat tersebut hingga masuk ke dalam saluran pencernaan kita sendiri. Nah, jadi di sini ada beberapa absorpsi obat yang dimana yang pertama adalah absorpsi oral, yaitu obat yang diminum melalui mulut harus melewati saluran pencernaan. Penyerapan di sini dapat dipengaruhi oleh faktor seperti makanan, pH lambung, dan kondisi usus. Nah, jadi absorpsi oral adalah obat yang diminum melalui saluran pencernaan di mana itu pertama mulut, terus kerongkongan, kemudian lambung, terus usus, dan kemudian akan lanjut seterusnya. Nah, jadi terus yang kedua itu ada absorpsi intravena, di mana obat yang diberikan melalui IV dimasukkan dimasukkan ke dalam aliran darah langsung, memungkinkan konsentrasi obat yang cepat dan stabil. Jadi, pada absorpsi intravena ini, obat dimasukkan melalui aliran darah atau obat tersebut itu seperti contohnya itu yaitu injeksi. Di mana injeksi itu adalah obat yang disuntikkan ke dalam tubuh atau ya ke dalam tubuh pasien. Jadi, itu dapat mengefisiensi atau memungkinkan konsentrasi obat tersebut cepat dan stabil. Nah, terus untuk yang ketiga itu ada absorpsi parental, di mana obat yang disuntikkan melewati kulit atau otot ini memungkinkan obat untuk memasuki aliran darah lebih cepat. Sama seperti yang tadi, di mana obat yang dimasukkan ke dalam tubuh itu dengan cara injeksi atau suntikan itu sangat berpengaruh bagi pasien, yaitu pertama penyebaran obat tersebut lebih cepat ke dalam tubuh dan memungkinkan untuk terserap melalui darah itu juga lebih cepat juga, apalagi jika disuntikkan ke dalam otot atau kulit begitu. Nah, terus kita lanjut kepada absorpsi topikal, di mana obat topikal dioleskan pada kulit. Mereka diserap melalui kulit dan digunakan untuk mengobati kondisi kulit. Nah, salah satu contoh obat topikal itu yaitu obat salep, di mana obat salep itu hanya digunakan untuk kulit. Nah, jadi obat topikal ini atau obat salep itu digunakan dengan cara dioleskan pada kulit. Tetapi sangat penting untuk mengetahui apakah kulit kita sensitif atau tidak terhadap salep karena salep itu terdiri atau dari salah satu contohnya itu dari kandungan pH-nya, dari karakteristiknya itu dapat dilihat dan juga pengaruh dan juga kekurangan dan kelebihan dari salep tersebut dan pengaruhnya juga terhadap kulit apakah baik untuk kulit atau tidak baik, maksudnya itu di sini apakah dia cocok untuk kulit atau tidak kulit. Mungkin salep bisa digunakan sebagai obat kulit seperti tadi yang sudah saya jelaskan, tetapi tidak semua kulit semua orang itu sama, yang dimana semua orang yang memiliki atau kulit orang itu berbeda-beda, jadi ada yang sensitif dan ada yang tidak. Jadi mungkin bagi saya
penggunaan salep memang penting, tapi sangat baik sekali jika kita mengetahui atau mencari tahu kandungan dari salep tersebut. Karena seperti yang tadi saya katakan, bahwa kulit kita ini ada yang sensitif dan ada yang tidak. Jadi, untuk pemakaian obat topikal lebih baik atau sangat efisien jika memahami apakah kandungan dari obat topikal tersebut. Yang paling penting adalah dia cocok untuk kulit atau tidak gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahumma fiqh. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rohali dengan NIM 2208060070 ingin melanjutkan presentasi dari Melani Wulandari. Yang pertama di sini ada distribusi obat. Aliran darah obat beredar melalui aliran darah dan mencapai berbagai organ dan jaringan. Ada ikatan protein. Beberapa obat mengikat protein dalam darah yang mempengaruhi beberapa banyak obat yang tersedia untuk mencapai satu jaringan. Yang ketiga ada penghalang darah otak. Penghalang ini melindungi otak dari zat berbahaya, tetapi juga dapat menghalangi beberapa obat memasuki otak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ningsih, NIM 2208060043. Ingin melanjutkan presentasi dari Dewi Rohali, yaitu metabolisme obat. Enzim dalam hati mengubah obat menjadi metabolit yang mungkin telah mudah dieliminasi. Proses dekonjugasi menghilangkan gugus molekul dari obat, mempersiapkannya untuk ekskresi. Perubahan kimia. Metabolit dapat mengubah struktur kimia obat, mengubah aktivitas dan sifatnya. Eliminasi. Metabolisme mempersiapkan obat untuk eliminasi dari tubuh melalui urin atau feses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya terkait eliminasi obat. Apa sih itu eliminasi obat? Eliminasi obat merupakan proses di mana tubuh akan membuang obat setelah mencapai efek yang diinginkan. Proses ini sangat penting untuk menjaga kadar obat dalam tubuh agar tidak terjadi keracunan. Nah, untuk cara eliminasi obat itu ada beberapa cara. Yang pertama itu ekskresi ginjal, di mana ekskresi ginjal menyaring obat dari darah dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Kemudian untuk ekskresi hepatik, hati mengekskresi obat melalui empedu yang kemudian masuk ke usus dan dikeluarkan dalam bentuk feses. Kemudian ekskresi pulmonal. Ekskresi pulmonal ini proses beberapa obat dihembuskan keluar melalui paru-paru dalam bentuk nafas. Nah, untuk pengaruh farmakokinetika ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi farmakokinetika, dari usia, berat badan, kondisi kesehatan dan interaksi obat. Di mana usia, bayi, anak-anak, dan orang tua memiliki kemampuan metabolisme dan ekskresi yang berbeda. Dan kemudian berat badan, perbedaan berat badan mempengaruhi distribusi obat di dalam tubuh. Nah, untuk biasanya itu orang yang berat badannya lebih, dia akan pendistribusian obat itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, untuk kemudian kondisi kesehatan, penyakit hati, ginjal, atau penyakit lainnya dapat mempengaruhi metabolisme dan ekskresi obat. Dan terakhir, interaksi obat. Penggunaan obat lain dapat mempengaruhi metabolisme dan ekskresi obat yang sedang dikonsumsi. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.